Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas Timnas Indonesia. Let's go. Oke, Timnas kali ini akan bertanding ya di partai Piala Asia yang dimana akan digelar tanggal 12 Januari kemarin ya. Yang dimana pertandingan pertama Qatar udah main sebagai tuan rumah. Dan juga Indonesia akan bertanding nanti di hari Senin malam jam setengah 10 ya melawan Irak ya. Partai pembuka grup D. Yang dimana Indonesia berada di satu grup dengan Jepang, dengan Irak dan dengan Vietnam. Dan dimana ini grup yang sebenarnya cukup suram ya untuk Indonesia ya, karena ada tim-tim besar di situ. Jepang sebagai pemuncak daftar ranking FIFA pertama untuk Asia ya, berada di grup kita, dan disusul dengan Irak di situ ada di peringkat ke-60-an kalau nggak salah gue ingat, dan ada Vietnam di peringkat 90-an, dan ada Indonesia yang berada di peringkat 140-an. Dan juga ini sebenarnya untuk data realistis kita sebenarnya cukup agak di bawah ya, dan dimana juga sebenarnya dari banyak statistik data yang kita lihat juga sebenarnya Indonesia tidak berada di posisi yang cukup menggembirakan. Kita berada di posisi yang underdog, dan tentunya sebagai warga negara Indonesia kita tetap harus wajib mendukung ya untuk timnas kita ini agar bisa terus maju sampai babak-babak selanjutnya. Dan target Sintayong sudah seperti dia bilang kemarin di press conference bahwa targetnya adalah 4 poin, yaitu dimana skema yang bisa ditempuh adalah bisa mengalahkan Vietnam dan bisa menahan imbang Irak ya. Benar, itu artinya di hari Senin nanti Sintayong sepertinya akan bermain cukup low block ya, dan cukup defense ya sepertinya. Dan seperti bisa kita lihat ya di pertandingan sebelum ini, Sintayong memang memproyeksikan tim sebagai pertahanan low block yang cukup kuat. Di situ bisa kita lihat dia menggunakan 5 back, 5-3-2 atau mungkin 3-5-2 ya, bisa kita lihat formasinya pakem dari Sintayong ya, dimana di situ artinya ada 3 back bertahan, 3 back center back yang digunakan sebagai jantung pertahanan ya untuk di lini belakang Indonesia. Yang dimana timnas kita lihat untuk lini belakangnya ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot, dan juga ditambah lagi ada Justin Hapner ya untuk pemain yang baru bergabung ya di TC kemarin. Dan menariknya di pertandingan terakhir melawan Libya yang disiarkan tentunya, karena pertandingan Iran kemarin nggak disiarin ya, kalah 5-1. Justin Hapner ini digunakan sebagai defensive midfielder dan juga lebih ke center midfielder juga, kadang bisa kita lihat maju ke depan, dan itu artinya dia tidak bermain sesuai dengan posisinya. Dan juga gue bisa bilang juga cukup menarik karena si Justin Hapner ini memiliki kompos yang cukup tinggi, ketenangan cukup tinggi ya untuk bisa memegang bola, dan tipikal dari pemain abroad tentunya, apalagi dari sekelas Liga Inggris. Tentunya ini adalah hal yang cukup menarik ya untuk bisa kita lihat ke depannya, karena tentunya kita harapkan ketenangan Hapner ini bisa menular ya untuk para pemain-pemain lain. Dan juga bisa kita lihat kemarin di pertandingan terakhir melawan Libya, Indonesia cukup bisa gue bilang cukup gagal ya untuk bisa bermain tenang gitu, dan dimana juga beberapa kali gue lihat Indonesia cukup panik untuk bisa memegang bola, dan beberapa kali juga dipres oleh lawan langsung kerebut gitu aja. Dan gue nggak bisa ngeliat Indonesia yang cukup oke gitu waktu lawan Argentina di pertandingan lawan Libya kemarin. Dan untuk itu langsung aja gue akan bahas dari segi data yang ada, dari segi statistik yang ada, untuk bisa kita lihat seperti apakah ini peta kekuatan kita di grup D ya, at least ya untuk di Piala Asia ini. Untuk itu langsung aja kita masuk ke screen recordernya. Let's go. Yang dimana gue udah ngumpulin data dari 10 sampai 12 pertandingan terakhir dari masing-masing tim di grup D. Yang dimana ini udah gue kumpulin ya, gue susun dari yang terbaik sampai yang terburuk dari peringkat FIFA tentunya. Dan data ini gue kumpulin dari peringkat FIFA tentunya. Yang dimana di sini yang pertama ada Jepang, dimana Jepang memiliki peringkat FIFA 17, dan ini adalah peringkat tertinggi untuk tim Asia ya. Dimana dari tim Asia sendiri, kalau misalkan bisa kita lihat di sini, yang pertama ada Jepang, yang kedua ada Iran, dan yang ketiga ada Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab ya. Dan ada Uzbekistan dan Oman. Dan kita berada di 2 terbawah, yaitu ada di peringkat 146 dunia dan ada di peringkat 2 terbawah untuk di perhelatan Piala Asia ini. Dan juga untuk satu tim kita di sini ada Jepang di peringkat 17 di peringkat pertama Piala Asia, lalu diikuti oleh Irak di peringkat 63 dunia, dan juga lalu ada Vietnam di peringkat 94, dan kita yang paling terakhir ada di 146. Jadi dari segi data statistik peringkat FIFA, tentu kita secara realistis sangat sulit kayaknya untuk bisa tembus di babak selanjutnya. Dan selanjutnya dari data per tim tadi, di mana di Jepang ini gue di sini udah susun dari 10 pertandingan terakhir sampai 12 pertandingan terakhir, yang dimana Jepang 10 pertandingan terakhir dia memiliki nilai yang sangat sempurna ya. 10 kemenangan tanpa kekalahan, tanpa hasil imbang. 10 pertandingan di
babat habis dengan kemenangan ya. Dimana ini adalah artinya mengumpulkan total 30 poin ya dari 30 poin yang ada gitu. Jadi kalau misalkan bisa kita nilai gitu dari setiap pertandingan dengan 3 poin dan hasil imbang 1 dan hasil kekalahan 0 poin, Jepang mengumpulkan 30 poin dari 10 pertandingan. Itu artinya hasil sempurna. Dan dari expected nilai yang gue kumpulin di sini artinya gue ambil dari data lawan-lawannya, di mana Jepang ini menang dari 10 pertandingan melawan tim-tim yang memang cukup beragam. Yang dimana di sini gue ambil dari yang paling tinggi ada Jerman di peringkat 14, lalu yang paling rendah ada Myanmar di peringkat 160, dan di sini gue hitung dari selisih 4 peringkat dari peringkat tim itu sendiri yaitu Jepang. Di sini artinya ada expected nilai yang melebihi nilai yang dikumpulkan. Jadi contoh misalkan di sini kalau melihat dari data statistik peringkat FIFA yang ada, Jerman menempati urutan 14, itu artinya selisih 3 poin ya di atas peringkat FIFA dari Jepang. Dan dari expected nilai yang gue kumpulin ini artinya harusnya dari expected pertandingan yang ada, Jepang lawan Jerman harusnya imbang ya. Jadi di sini artinya ekspektasi kemenangan itu melebihi dari aktual kemenangan yang dikumpulkan oleh Jepang. Jadi Jepang ini mengumpulkan hasil total 10 kemenangan, dan dari expected nilai yang ada, Jepang harusnya dari persentase urutan peringkat FIFA ini harusnya Jepang ini mengumpulkan hanya 26 poin aja. Jadi artinya di situ Jepang untuk melawan Jerman dan melawan Peru harusnya imbang dari ekspektasinya, dan melawan tim-tim yang lain udah sesuai ekspektasi karena semuanya ada di bawah peringkatnya Jepang. Di situ ada Tunisia, Turki, Kanada, El Salvador, Yordania, Suriah, Thailand, dan Myanmar yang semuanya ada di bawah Jepang. Dan di situ artinya ada 2 pertandingan yang melebihi ekspektasi dari Jepang, yaitu pertandingan melawan Jerman dan pertandingan melawan Peru, yang dimana keduanya dimenangkan oleh Jepang. Dan di sini artinya poin Jepang sesungguhnya ini melebihi ekspektasi poin yang bisa diberikan oleh data yang ada. Jadi tentunya Jepang berselisih 1,4 lebih baik dari statistik yang ada. Jadi performa Jepang ada di atas statistik yang ada. Dan selanjutnya di timnas Irak, di sini peringkat FIFA 63, dan dari 12 pertandingan terakhir dia mengumpulkan 25 poin dari 36 poin yang tersedia. Dan juga di sini dia mengumpulkan nilai 6,9/10, yang di situ dari expected nilai yang ada dia harusnya hanya bisa mengumpulkan 22 poin aja dari 36 pertandingan. Jadi di sini artinya Irak juga melebihi dari ekspektasi nilai yang ada, dan itu artinya sebenarnya Irak juga cukup oke dari performanya, dan juga cukup menarik di sini artinya ada 2 tim papan atas di grup D yang cukup lagi perform ya, dan itu cukup mengerikan tentunya untuk Indonesia. Dan di sini nilai ekspektasi dari Irak sendiri hanya 6,1 sebenarnya, berselisih 0,8 dari aktual nilai yang ada untuk timnas Irak. Jadi selisihnya 0,8 dan masih di bawah selisih dari Jepang tentunya 1,4. Dan selanjutnya di Vietnam, di sini di Vietnam ada di peringkat 94 FIFA, dan dari 9 pertandingan terakhir yang gue kumpulkan, dan dimana Vietnam ini cukup menarik ya, karena ternyata dari data yang ada gue lihat Vietnam bertanding gak sebanyak tim-tim lain gitu, gak sebanyak timnas Jepang, gak sebanyak timnas Irak, dan gak sebanyak timnas Indonesia ya dari tahun 2023 ini. Jadi tentunya itu sebuah kekurangan, karena tentunya dari segi pengalaman harusnya lebih banyak tim-tim lain ya untuk bisa mengambil advantage ya untuk dari FIFA Matchday. Dan di sini dari 9 pertandingan terakhir untuk Vietnam sendiri mengumpulkan 12 poin ya dari 27 poin, di mana dia mengumpulkan 4 kali kemenangan, 0 hasil imbang, dan 5 kali kekalahan. Dan dimana dari ekspektasi nilainya itu adalah di angka 3,0/10, yang dimana ekspektasi poinnya sebenarnya ada di angka 9 poin per 27, tapi dia berhasil juga mengoutskor melebihi ekspektasi nilai yang ada. Dan dimana di sini Vietnam mengumpulkan aktual poin 12 poin dan nilai 4,4/10, dan dimana itu artinya berselisih 1,4, sama halnya dengan Jepang dari performa berbanding dengan statistik ekspektasi nilai yang ada. Dan di sini selanjutnya tim terakhir, tim kebanggaan kita, timnas Indonesia memiliki peringkat FIFA 146, di mana cukup jauh di bawah, dan juga memiliki ekspektasi nilai yang dimana 2,2/10, cukup rendah ekspektasi nilainya, mengingat memang untuk dari segi peringkatnya yang cukup rendah membuat ekspektasi nilainya juga cukup rendah. Dan dimana dia ekspektasinya 8 poin aja sebenarnya dari 36 poin yang tersedia, tapi menariknya Indonesia ini memiliki 15 poin dari 36 poin yang ada dari aktual poin yang ada, dan dimana dia mengumpulkan nilai 4,1/10, dan itu artinya berselisih 1,9
dari ekspektasi nilai yang ada dari peringkat FIFA yang tercantum tentunya, dan ini membuat timnas Indonesia memiliki progres performa yang terbaik ya dari tahun 2023 ini, dimana itu berbanding dengan lawan-lawannya bisa kita lihat rata-rata jauh di atas untuk rankingnya. Dan untuk dari 12 pertandingan terakhir, Indonesia mengumpulkan 4 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 5 kali kekalahan, yang dimana dari segi data yang ada 4 kemenangan ini diambil dari Brunei, yang dimana Brunei memang berada jauh di bawah Indonesia dari segi peringkat, yaitu di 191 peringkatnya, dan itu artinya ekspektasinya memang harusnya menang, dan tentunya sesuai dengan ekspektasi yang ada, Indonesia berhasil menang dari 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam. Dan selanjutnya melawan Burundi, ekspektasi yang ada sebenarnya lawan Burundi adalah cukup dengan hasil imbang aja, karena memang memiliki peringkat yang kurang lebih sama ya, 141. Dan juga di sini ada Turkmenistan yang dimana juga berhasil melewati dari segi ekspektasinya, dimana ekspektasinya juga harusnya hasil imbang aja melawan Turkmenistan, dan berhasil dikalahkan oleh Indonesia. Dan juga ini membuat artinya selisih Indonesia cukup jauh ya untuk progres dari data yang ada. Dan ini sebenarnya hasil yang cukup positif tentunya untuk segi data yang ada, artinya progres Indonesia bersama Sintayong ini sebenarnya cukup oke banget, cukup menanjak ya performanya. Walaupun memang bisa kita lihat dari 4-3 pertandingan terakhir Indonesia selalu kalah, tapi perlu kita ingat juga bahwa Indonesia ini kalah dari tim-tim yang memang cukup oke, cukup tinggi peringkatnya, dimana kemarin dia melawan Iran kalah di peringkat 21. Iran itu cukup tinggi tentunya. Dan selanjutnya ada lawan Libya juga kalah di 2 pertandingan lawan Libya, dimana Libya ini ternyata sebenarnya memiliki peringkat yang lebih tinggi ya, yaitu peringkat 120. Dan melawan Irak juga kalah 5-1 di partai kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan Irak kalah 5-1, memang di mana Irak memiliki ranking FIFA yang lebih tinggi, yaitu 63 ya untuk ranking FIFA-nya. Dan ditambah Indonesia juga kalah lagi lawan Argentina, ya Argentina tentu kita tahu ya dia peringkat 1 dunia. Dan artinya Indonesia mengalami 5 kekalahan yang memang sesuai dengan ekspektasi yang ada, dan juga 3 hasil imbang Indonesia juga tentunya sesuai dengan ekspektasi yang ada, di mana imbang melawan Filipina, imbang lawan Palestina, dan lawan Burundi. Walaupun sebenarnya lawan Palestina juga kita hasil imbang cukup oke, di mana Palestina sebenarnya kan juga berada di peringkat 93, dan itu artinya juga cukup tinggi, yang dimana ekspektasinya harusnya kalah kita lawan Palestina kalau melihat dari peringkat yang ada. Dan itu membuat Indonesia cukup oke dari perform yang ada untuk progresnya. Dan tinggal kita lihat untuk Indonesia melihat peta kekuatan yang ada, di mana sebenarnya cukup realistis untuk melawan Vietnam kita bisa curi kemenangan harusnya, dan lawan Irak maksimal kita bisa imbang, dan lawan Jepang tentunya kita nggak bisa berharap banyak, dengan harapan semoga tidak kebobolan banyak tentunya lawan Jepang ya. Dan tentunya itu ya target Sintayong juga yang disebut kemarin di press conference dengan 4 poin ya, yang dimana skema realistis Sintayong juga bisa kita lihat dengan formasi yang low block 3-5-2 atau 5-3-2 yang seperti bisa kita lihat sama-sama ya di beberapa pertandingan terakhir. Tentunya Indonesia nggak muluk-muluk tentunya untuk bisa lolos dari gempuran para tim-tim besar di grup D ini. Tentunya kita harap sesuai dengan rencana Sintayong untuk bisa bertahan habis. Dan bisa kita lihat ya untuk dari Indonesia sendiri, Indonesia memiliki back-back yang cukup banyak. Di situ ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Justin Hapner, ada Sandy Walsh juga, lalu ada Rizky Ridho, yang dimana memang pastinya bakal ditumpuk oleh Sintayong, dan juga beberapa mungkin akan ada digeser untuk bisa bermain agak lebih maju ke depan, seperti Justin Hapner yang kemungkinan besar akan bermain sebagai defensive midfielder menemani Van Jenner di lini tengah, dan juga mungkin di lini pivot selanjutnya mungkin ada Sandy Walsh mungkin diproyeksikan sebagai defensive midfielder juga untuk menemani di lini tengah bersama Van Jenner dan juga Justin Hapner. Jadi ini benar-benar mungkin tim yang dibangun adalah tim full defense ya. Ditambah lagi memang ada beberapa pemain yang dicoret terakhir, bisa kita lihat infonya ada Sadil Ramdhani juga dicoret kabarnya di sisi sayap kanan, dan infonya juga masih belum jelas apakah memang ada indisipliner atau memang ada cedera, kita belum tahu. Dan juga selanjutnya bisa kita lihat di lini sebelah kiri Asnawi kabarnya ada cedera otot kabarnya, tapi mungkin perlu kita lihat update selanjutnya untuk kedepannya apakah aman untuk bisa dimainin, karena ini cukup agak mengkhawatirkan. Karena bisa kita lihat untuk pelapisnya ada Zain Patinama yang kabarnya belum kembali bergabung ya ke sisi pelatnas di Qatar, karena ada urusan keluarga yang memang tidak bisa ditinggal, karena memang kabarnya ibunda dari Patinama ini sedang sakit ya. Jadi Patinama harus segera balik ke Belanda untuk bisa menjenguk ibunya, dan kita harap tentunya
untuk ibu dari Shane Patinama ini bisa segera sembuh. Dan ya berikut untuk data terakhir yang bisa gue sampaikan, yang dimana skema realistis dan juga info-info menarik, yang dimana juga tentunya kita harap Indonesia bisa kembali menggacor ya, dan bisa kembali meningkat ya untuk performanya. Dan juga di sini ada info yang menarik intermezzo, dimana Indonesia ternyata menariknya belum pernah kalah sama sekali ya di partai pembuka Piala Asia, yang dimana bisa gue baca tadi Indonesia bermain sebenarnya udah 4 kali ya kurang lebih ya, dari tahun 96, tahun 2000, tahun 2007, dan sekarang ya bermain di Piala Asia 2024, yang dimana Indonesia di 3 ajang sebelumnya belum pernah kalah. Jadi tentunya kita harap ini akan kembali terulang melawan Irak nanti, dan kita harap juga sesuai dengan target Sintayong untuk bisa menahan imbang Irak ya, yang dimana skema 4 poin untuk bisa lolos grup cukup tinggi sebenarnya untuk targetnya. Tapi tentunya kita harus dukung penuh untuk timnas kita untuk bisa berlaga di Piala Asia ini dengan sangat menggacor. Dan ya berikut kurang lebih untuk prediksi gue, yang dimana semoga juga kita harap tidak ada masalah kendala, dan juga ini memang pertandingan yang cukup underdog, cukup pesimis tentunya. Tapi perlu kita ingat bola tetap bundar tentunya, dan perlu kita ingat juga ada pertandingan-pertandingan yang di luar nalar seperti Liverpool melawan Barcelona tentunya yang kalah 3-0 dan bisa dikembalikan keadaan dengan 4-0, yang membuat kita itu selalu kembali ingin menonton bola tentunya. Jadi ya kita harap Indonesia bisa memberikan kejutan ya untuk di Piala Asia ini. Dan ya kurang lebih berikut untuk preview pertandingan singkat, yang dimana semoga bisa memberikan insight ya untuk teman-teman semua dalam persepak bolaan Indonesia tentunya. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang nonton, dan untuk teman-teman yang mau ketinggalan video-video seputar preview, seputar review, dan juga seputar fantasi Premier League dan persepak bolaan lainnya, bisa teman-teman langsung klik aja tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue juga share. Peace out.